Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Trigiarti, mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan mengajarkan materi tentang kalimat aktif dan pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kelihatannya Ustazah lihat kok masih tegang semuanya karena ini habis liburan sehingga kalian tuh wajahnya tegang ya. Baik, seperti biasa saja kalian tuh seperti apa ketika di kelas. Oke. Bagaimana kabar kelas 6B pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kalian masih ingat kemarin pelajaran sebelum dari pelajaran yang sudah Ustazah sampaikan? Ada pelajaran apa? Coba Alila. Sebelum kalimat aktif dan pasif sebelumnya kita ajarkan tentang apa? Wawancara. Kemudian kalimat tanya, debat, fiksi dan non fiksi. Oke, terima kasih jawaban dari Alila, Mbak Erinta, dan Mbak Taskia. Baik, hari ini kita akan belajar karena kemarin sudah kalimat sebelum kalimat aktif kalian sudah belajar diskusi, ada teks non fiksi, dan ini kalian belajar kalimat aktif dan pasif. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kalimat aktif dan pasif? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Silakan Alessa. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau tindakan. Oke, sebelum kalian lihat yang ada di buku, kira-kira apa yang kalian lihat? Oke, karena banyak masih bengong saja. Oke, Ustazah akan beri lagu supaya kalian ingat dalam materi tersebut. Oke, kita menyanyi dulu supaya tidak tegang. Pak, beri tepuk tangan. Ini lagunya Menanam Jagung. Kalimat aktif dan juga aktif. Kalimat aktif itu subjeknya melakukan suatu pekerjaan dan predikat berawalan contohnya Boni memakai topi. Sedangkan kalimat pasif itu subjeknya dikenai pekerjaan dan predikatnya berawalan di. Contohnya nyadip tapi dipakai Boni. 1, 2, 3. Lagi. 1. Belajar kalimat aktif dan juga pasif. Kalimat aktif itu subjeknya melakukan suatu pekerjaan dan predikat berawalan contoh Boni memakai topi. Sedangkan kalimat pasif itu subjeknya dikenai pekerjaan dan predikat berawalan di. Contohnya topi dipakai Boni. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sebelum lagunya kita lihat pemaparan dari kakak kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya kalian bisa, silakan diamati dari video yang sudah Ustazah sampaikan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada masa pandemi ini, tentunya kita
Coba kalian amati dari pemaparan video yang ada di depan. Kira-kira apa yang sudah kalian lihat dalam video? Kalimat pasif. Apa sih perbedaan dari kedua kalimat ini? Simak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baik adik-adik, kita mulai dengan pengertian dari kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Kalau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, antara kedua kalimat ini sebenarnya perbedaannya terletak pada subjeknya. Jika kalimat aktif melakukan pekerjaan, kalau kalimat pasif dia dikenai pekerjaan. Sebagai contoh, kalimat aktif, Agil menendang bola. Di situ Agil sebagai subjek yang melakukan pekerjaan menendang bola. Sedangkan contoh kalimat pasif adalah bola ditendang Agil. Agil sebagai subjeknya justru dikenai pekerjaan. Nah, untuk ciri dari kalimat aktif dan kalimat pasif itu sendiri sangat mudah. Dalam kalimat aktif, dia cenderung menggunakan imbuhan me. Sedangkan dalam kalimat pasif, dia cenderung menggunakan imbuhan di. Contoh pada kalimat pasif, menendang, memakan, memukul, menggoreng. Sedangkan pada kalimat pasif, ditendang, dipukul, digoreng, dimanja. Nah, itu adalah perbedaan dari kedua kalimat tersebut. Baik adik-adik, apa kalian sudah paham dengan materi kalimat aktif dan juga kalimat pasif? Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya, pada kalimat aktif dan juga pasif terdapat dua kalimat, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Begitu juga pada kalimat pasif, ada pasif transitif dan juga pasif intransitif. Oke. Apa perbedaan keduanya? Simak baik-baik ya. Oke, sudah sampai situ saja. Kira-kira apa yang sudah kalian lihat dari video yang sudah Ustazah berikan? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Winda. Kalimat aktif Memakai me dan kalimat pasif memakaikan di. memakai di. Kalau seandainya kalimat aktif dan pasif itu perbedaannya apa? Kalau Ya, silakan Mbak Erinta. kalimat aktif, Ya. subjeknya melakukan pekerjaan. Ya. Pasif, subjeknya dikenai. Pekerjaan. Baik, berarti semuanya sudah paham dengan kalimat aktif dan pasif? Oke, baik. Ika akan lanjut materinya. Baik. Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran kalimat aktif adalah kalian akan diberitahu, menjelaskan bagaimana arti dari kalimat aktif dan pasif. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalimat aktif dan pasif itu berada dalam sebuah teks atau bacaan atau narasi. Berikutnya menyelesaikan soal yang di dalam narasi atau dalam teks, biasanya berupa dalam pilihan ganda. Baik, begitu ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, baik. Masih semangat? Masih, terima kasih. Baik, ini dia kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sebuah pekerjaan atau tindakan. Nah, kemudian ada cirinya kalimat aktif itu ada dia berimbuhan me dan ber. Ada yang bisa mencontohkan kira-kira yang selain yang ada di sini? Silakan, Mbak Alesa. Menggoreng. Menggoreng. Kemudian Mbak Rizkila? Menendang. Menendang. Mbak Alila? Membawa. Mbak Kira? Terima kasih. Mbak Vidya? Mencuci. Baik. Nah, berikutnya subjeknya melakukan tindakan. Nah, kemudian
Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan tadi yang disampaikan oleh Mbak Winda ya. Kemudian kalimat pasif itu menggunakan awalan ya berimbuan di atau ter. Kemudian biasanya kalimat aktif dan pasif itu ada kepunyaannya atau ada kalimat tersebut itu ada kata oleh, bukan oleh-oleh ya. Kalau oleh-oleh itu berbeda, itu ungkapan atau buah tangan ya. Berikutnya di sini, oke. Nah, kalau kalian, ini sebelum ke kalimat ini ada unsur pembentuk kalimat. Jadi kalimat pasif dan aktif itu ada SPOK-nya, ada subjek, P-nya apa? Masih ingat? Predikat, O-nya adalah objek, K-nya adalah keterangan. Baik. Nah ini penerapan unsur kalimat dalam sebuah kalimat. Andi membaca novel di kamar. Kira-kira siapa yang suka membaca novel? Novel apa? Iya, Terelie, baik. Andi membaca novel di kamar. Kalau ini termasuk kalimat apa? Aktif. Karena ada apa di situ? Ada me-nya. Kalau novel dibaca Andi di kamar, ini termasuk kalimat pasif. Kenapa dinamakan kalimat pasif? Karena ada kata di. Baik. Terus berikutnya, kalau ini ada contoh yang kedua, saya menulis cerita di teras rumah. Ini termasuk kalimat aktif. Terus kayak di bawahnya, cerita saya tulis di teras rumah. Ini kira-kira apa? Pasif. Kenapa kok bisa pasif? Karena ada kata di. Baik. Berikutnya adalah, ini adalah soal individu ya. Ustazah akan berikan kalian, ini saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan 4 orang, Alila, Rizkila, dan agak ke sini, Vira, bisa ke sini. Satu-satu aja nanti. Silakan ini dibaca dulu individu. Dibaca aja. Enggak ada bacaannya sebenarnya, cuma bagikan aja. Oke, silakan dibaca. Itu adalah agak sini. Itu soal menulis individu, silakan dikerjakan. Oke. Nah, individu silakan itu dikerjakan, di garis bawahi mana yang kalian lihat itu termasuk kalimat aktif dan pasif. Oke, silakan. Membaca senyap dulu. Silakan digarisbawahi mana yang termasuk kalimat pasif dan kalimat aktif. Garis bawah ya, di sana anu. Garis bawah aja. Ditulis saja. Contoh ini kamu tulis saja di sini. Di garis bawah aja. Di garis bawah yang sudah ada jawaban. Silakan ditulis ini. Contohnya ini ditulis di sini. Sudah membaca senyap, kemudian kalian cari mana yang termasuk itu kalimat aktif dan pasif. Di garis bawah yang di garis bawah yang ditulis kembali itu. Ini ditulis buku tulis ada.
1, 2, 3 tok. Sudah bisa? Ada yang sudah? Oke. Silakan. Yang termasuk kalimat aktif yang mana? Ibu-ibu tetangga sedang mengajak anak-anak bermain di taman. Terus berikutnya, kelompoknya, kelompok yang lain, kalimat aktif yang mana? Ya, silakan. Oke, berikutnya, kalau kalimat pasif, kelompoknya. Rumah di Kecamatan Taman terlihat terpelihara dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, akan Ustazah ambil kembali. Silakan dikumpulkan di sini. Yang individu silakan dikumpulkan. Baik, berarti dari soal menulis individu ini kira-kira ada yang kesulitan? Membedakan mana termasuk kalimat aktif dan pasif yang berada di bacaan tersebut atau dalam narasi? Ada yang bertanya atau ada yang kesulitan dengan hal ini? Ada? Oke, kita lanjut. Baik, ini akan ada tantangan ya berkaitan dengan kalimat aktif dan pasif karena kalian tadi sudah individu sudah bisa semuanya. Ini ada tantangan per kelompok nanti menghadap ke belakang ya. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Vidya ikut di sana dengan kelompoknya Erinta supaya jumlahnya genap begitu. Ya, oke. Silakan berhadapan yang dari belakang ke. Nah, silakan berhadapan. Baik, ini tantangannya silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, nama kelompoknya, nama anggotanya. Silakan ditulis nama kelompoknya namanya apa, kemudian nama anggotanya. Nanti siap-siap siapa yang presentasi di depan nanti akan mendapatkan reward dari masing-masing yang berani maju, berarti dia yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak, begitu ya. Silakan dilihat dari hasil. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya, silakan ditulis kelompok berapa, 1, 2, 3 atau bagaimana, atau nama buah. Nama buah boleh, atau nama pahlawan boleh, nama gimana? Ya? Oh, tidak boleh. Yang bagus. Nama pahlawan aja. Nama pahlawan ya, nama pahlawan, nama buah yang positif. Oke, nama kelompoknya. Silakan ditentukan nanti siapa yang maju. Tadi yang silakan pembagian kelompoknya siapa yang nulis, siapa yang menerangkan, siapa yang presentasi di depan. Nanti akan ada arisan yang maju kelompok siapa, siap-siap ya.
Nanti perkenalkan namanya siapa, kemudian terangkan dari hasil diskusi kalian. Dua menit lagi. Sudah siap? Siapa sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Kelompok 2? Kelompok 3? 1 menit lagi. Sudah? Belum? Kelompoknya Malika, DKK, berikutnya. Sudah? Bentar, oke. Silakan tentukan siapa yang nanti akan maju tampil di depan. Belum? Baik. Kelompok berapa, nama anggotanya terus hospital enggak, no ya. Sudah? Baik, sudah ya? Sudah 1 menit berlalu, silahkan lihat siapa yang akan maju, karena mungkin kalian tidak berani maju satu persatu. Ustazah akan lihat arisannya siapa yang akan maju duluan. Oke? Yang maju adalah kelompok 2. Oke, silakan maju. Silakan. Silakan maju. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 silakan maju. Ya, menghadap ke depan ke teman-temannya. Ya, silakan. Kami kelompok berapa? Kami kelompok 2, kelompok Jenderal Sudirman. Anggotanya Winda, Malika, Kia, Alesa. Aku Alesa. Yang menulis Kia, yang presentasi Alesa, cari kalimat pasif Malika, cari kalimat aktif Winda. Pagi itu Bu Irma bisa bernapas lega. Itu kalimat aktif. Ya, terus. Bu Irma yang memang sudah berlangganan dengan penjual sayur lalu menghampiri, kalimat aktif. Bu Irma memilih jenis ikan, kalimat aktif. Kalimat pasif, dicarinya untuk hari ini, yang dibawa oleh penjual, sayur yang akan dibeli. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2 yang maju dahulu. Baik, siap-siap. Berikutnya kelompok siapa ya? 1, 2, 3. Ya, silakan kelompok 1 maju. Oke. Keras. Kalimat aktif. Bu Irma yang sudah menunggu lama. Kelompok berapa dulu tuh? Kelompok 1, anggotanya Vidya, Amira, sama Erinta. Ya. Kalimat aktif. Bu Irma yang sudah menunggu lama bisa bernafas lega. Bu Irma
menanyakan kepada penjual mengenai kualitas kedua jenis sayuran tersebut. Kalimat pasif. Ketika hendak menentukan jenis sayur yang akan dibeli. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok terakhir 2. Oke. 3. Berikutnya Risan yang terakhir. Kelompok yang terakhir. 3. Oke. Silakan. Oh ya. Baik. Yang keras agak maju. Perkenalan, nama saya Rizky Rahmatinda Darmawan. Saya dari kelompok 3 bersama dengan anggota Alila, Fira, dan yang mencari dan menulis adalah Alila, Fira, dan Fira. Kalimat aktif adalah Bu Irma yang sudah menunggu lama bisa bernapas lega. Dan kalimat pasif Bu Irma ketika hendak menentukan jenis sayur yang akan dibeli. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik. Dari presentasi teman-teman kalian tadi, kira-kira bisa disimpulkan bahwa kalimat aktif itu kita lihat satu persatu. Kira-kira ini kalimat aktif menunggu lama. Ini termasuk kalimat aktif. Berikutnya, bisa bernapas lega, termasuk kalimat pasif. Berikutnya ada lagi, Ibu Irma sedang berlangganan dengan penjual sayur, termasuk kalimat aktif. Berikutnya, penjual sayur menghampiri aktif, kemudian mulai mencarinya, dicari untuk hari ini. Pasif. Berikutnya langsung Bu Irma memilih jenis ikan. Aktif yang dibawa oleh penjual. Pasif. Kemudian ketika hendak menentukan jenis yang akan dibeli. Aktif. Kemudian yang dibeli antara kangkung, bayam. Bu Irma menanyakan kepada penjual. Aktif mengenai kualitas kedua sayuran tersebut. Baik, terima kasih karena di sini kalian semuanya sudah bisa mengidentifikasi bahwa dalam sebuah teks narasi kalian juga bisa mengidentifikasi antara kalimat aktif dan pasif. Berarti kalian sudah good job hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah disampaikan. Terus kira-kira nanti kalau kalian ke rumah silakan soal berada di halaman 109. Nanti silakan dikerjakan pekerjaan rumah. Kemudian nanti jangan lupa belajar. Terus berdoa. Terus kemudian jaga kesehatan. Jangan lupa silakan dilihat bawahnya kalau ada sampah. Oke, ada sampah? Tidak ada. Baik, silakan dirapikan. Silakan dirapikan. Dikumpulkan dulu kertasnya, presentasinya. Oke. Baik, persiapan pulang, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, tadi kita sudah belajar tentang materi apa hari ini? Kalimat aktif dan pasif. Ada yang tahu kalimat aktif artinya? Sebentar satu-satu kalau mau menjawab. Artinya dari kalimat aktif?
Oke, kalau kalimat pasif artinya Kalimat yang dikenai pekerjaan. Contoh dari kalimat aktif. Contoh kalimat aktif, silakan. Ibu membeli sayur. Kalau kalimat pasif contohnya apa? Sayur dibeli oleh ibu. Baik, terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa pulang, semoga kalian selamat sampai tujuan. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.